Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Violandi Fasisca dengan NIM 2205011124. Di video kali ini saya akan mewawancarai I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Nah, kali ini saya sudah bersama seorang narasumbernya, yaitu Bapak Hasbi Asyari. Mungkin sebelumnya boleh perkenalan dulu, Pak. Tapi nggak usah panggil bapak lah ya. Oh iya, boleh. Lebih- Jadi panggil apa nih, Pak? Biar lebih akrab gitu. Panggil Om aja biar lebih akrab gitu kan. Oke. Nah, baik. Terima kasih saudara Viola yang telah mengundang saya untuk menjadi narasumber pada video kali ini. Baik, perkenalkan nama saya Hasbi Asyari SEMN. Biasa sehari-hari dipanggil dengan Hasbi. Kelahiran 45 tahun yang lalu, tepatnya 13 Januari 1978. Saya lahir di Pekanbaru ya, namun besarnya di sebuah nagari di Sumatera Barat, tepatnya yaitu Nagari Tanjung Alam, Kabupaten Tanah Datar yang ibu kotanya Batu Sangkar. Besar di sana, itu di sana adalah kampung orang tua saya, orang tua asli Tanjung Alam. Besar SD mulai dari TK ya, mulai dari taman kanak-kanak, SD, SMP saya habiskan di Tanjung Alam. Nah, kemudian melanjutkan pendidikan ke tingkat menengah, yaitu Sekolah Teknologi Menengah atau dulu disebut dengan STM ya, sekarang SMK ya. Nah, dan saya tamat tahun 96. Nah, setelah tamat dari STM kembali lagi ke Pekanbaru. Jadi masa kecil dihabiskan di Sumatera Barat, kemudian setelah selesai sekolah kembali lagi ke daerah kelahiran yaitu Pekanbaru. 2 bulan setelah tamat, tepatnya September 96, saya coba untuk bekerja, melamar pekerjaan, dan alhamdulillah saya diterima di perusahaan. Waktu itu masih komputer baru-baru ya, baru memasuki generasi Pentium 1. Jadi waktu itu komputer masih dianggap barang mewah. Nah, saya bekerja pada PT Indodata waktu itu ya. Kemudian tahun 98 kami berhasil memenangkan tender di Chevron sebagai supplier tender untuk pengadaan komputer. Nah, saya ditempatkan untuk menangani semua permasalahan di bidang komputer untuk daerah Duri, Dumai, dan beberapa bulan setelah itu ditarik kembali untuk ditempatkan di daerah kantor Chevron di Mumbai. Sampai sekarang, alhamdulillah saya telah menyelesaikan pendidikan master ya, MM. Itu semua berkat dari, boleh dikatakan untung nasib baik mungkin ya, karena memang dulu saya pengen kuliah tetapi orang tua tidak sanggup untuk menguliahkan saya, sehingga apa yang menjadi cita-cita saya untuk bisa mengenyam pendidikan sampai ke jenjang S2 alhamdulillah tercapai. Nah, saya adalah bekerja pada sebuah yayasan pendidikan yaitu Pelita Indonesia di Pekanbaru dengan jabatan sebagai staf dari IT yang menangani komputer yang ada di yayasan tersebut. Mungkin kan itu dari suka duka Omnya. Cuman kalau misalnya dari dulu Om perjalanan Om tuh sampai sukses sekarang nih, kayak Om tuh ngerasa nggak sih kayak kita tuh kalau misalnya selalu melibatkan Allah dalam setiap hal apapun tuh kayak ada aja jalannya untuk rezeki kita atau karir kita gitu, kayak Om tuh yakin nggak sih akan hal itu gitu? Ya, dimanapun kita berada, kita harus menyadari bahwa kita adalah makhluk ciptaan. Nah, siapa yang menciptakan kita? Allah. Kemanapun kita pergi, kita harus tetap ingat kepada Allah. Dengan jalan bagaimana? Nah, yang pertama, sholat wajib jangan lupa. Sholat wajib itu kewajiban kita sebagai umat muslim dan sebagai hamba Allah. Nah,
Semua kehidupan kita ini sudah ditentukan oleh Allah sebelum kita dilahirkan ke dunia ini ya. Jadi kita harus yakin bahwa kita makhluk yang bernyawa ini rezeki itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus percaya, tinggal bagaimana kita berusaha mencari rezeki itu. Nah, dan kita sebagai umat muslim harus menjadi orang kaya ya. Nanti kayak dalam hal apa dulu ya? Ya baik dari segi materi ya, dari segi akhlak kita harus kaya. Kenapa? Bagaimana kita mau sedekah kalau kita tidak ada harta? Nah, bagaimana kita mau berbuat baik tapi di hati kita tidak ingin berbuat baik? Nah, semuanya harus kita gantungkan kepada Allah. Nah, bagaimana kita menggapai rezeki dengan berusaha? Nah, kewajiban kita hanya berusaha. Yang menentukan adalah Allah. Walaupun udah di genggaman kita, misalnya dapat rezeki kita, udah di genggaman kita, tapi itu Allah mengatakan itu bukan rezeki kamu. Nah, bisa tidak jadi kita menikmati rezeki ini. Mungkin akan diteruskan atau disalurkan ke orang yang lebih membutuhkan. Nah, itulah bagaimanapun dalam hidup kita ini tetap harus berpegang bahwa keyakinan sesuai dengan keyakinan kita ya. Nah, jadi kita sebagai muslim dengan beragama Islam ya tetap harus berkeyakinan bahwa rezeki itu datang dari Allah dan akan pulang nantinya kepada Allah. Hidup kita di dunia ini hanya sebentar. Nah, yang akan nanti adalah di akhirat. Nah, bagaimana kita menghadapi kampung akhirat itu ya, maka kita harus menabung di dunia ini dengan berbuat baik ya. Yang pertama tentu kita harus perbaiki hubungan kita dengan pencipta kita, dengan Allah, dengan yang biasa yang disebut dengan fadlun min Allah itu. Ya, bagaimana kita mengerjakan semua perintahnya dan menjauhkan dari larangannya. Nah, dalam bentuk sholat ya, sedekah, infak, nah itu berhubungan dengan ibadah kita kepada Allah. Kemudian hablum minan nasnya yaitu hubungan dengan sesama manusia. Nah, bagaimana kita berinteraksi, bagaimana kita bisa membantu orang lain yang dalam kesulitan, orang yang minta bantuan kepada kita, bagaimana kita bisa membantu kalau kita tidak kaya ya, kalau kita tidak mempunyai harta. Nah, kembali tadi ke sukses tadi ya. Sukses itu memang relatif. Sukses bagi kita belum tentu sukses bagi orang lain kan. Nah, sebab itu kita tetap harus berusaha melakukan perubahan dalam diri kita, karena dalam Al-Quran juga dari sebutkan oleh Allah dalam surat Al-Fatihah ya, ayat 11 kalau tidak salah yaitu bahwa penggalannya kira-kira artinya begini, sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum kaum itu merubah dirinya sendiri. Kewajiban kita hanya berusaha, tetapi kalau Allah tidak menginginkan kita untuk sukses ya kita tidak akan sukses. Kita ganti kembali lagi nanti ke takdir ya. Kita tidak cepat mengadjust itu sebuah takdir, padahal kita belum berusaha. Nah, seharusnya jalurnya itu kita berusaha dulu. Nah, nanti akhirnya nanti baru kita serahkan apakah itu takdir Allah ataupun tidak. Nah, semuanya tetap kita sebagai orang yang beragama tetap menyerahkan semuanya keputusannya kepada Allah. Yang penting hanya kita berusaha. Oke, baik, mungkin ini mungkin yang terakhir nih, kalau misalnya Om bisa nyampaikan pesan nih ke orang-orang di luar sana yang mungkin lagi dalam proses mencapai kesuksesannya atau masih dalam perjalanannya yang mungkin masih terpuruk banget gitu. Mungkin Om bisa ngasih motivasi gitu atau yang bisa membangkitkan mereka kalau sukses itu nyata gitu. Ya. Semua kita menginginkan kesuksesan ya. Tidak ada orang yang ingin tetap terpuruk dalam kemiskinan ya. Kalau menurut Om banyak ya cara-cara, trik-trik untuk meraih kesuksesan. Tapi intinya begini, sukses itu akan kita peroleh ada step-step yang harus kita lewati. Nah, pertama dari diri kita sendiri. Perjalanan hidup Om selama ini yang Om terapkan, yang pertama kita harus jujur untuk meraih kesuksesan ya. Apapun yang kita kerjakan, kita harus mengutamakan kejujuran. Jangan kita suka bohong ya, suka mencuri. Nah, berapapun amanah yang diberikan oleh orang kepada kita tetap kita jaga. Yang kedua adalah disiplin. Yang sukses pasti dia disiplin, apalagi dengan waktu ya. Nah, ada peribahasa yang mengatakan adalah waktu itu adalah uang ya. Nah, jadi pergunakan waktu dengan sebaik-baiknya dengan mendisiplinkan diri terhadap waktu. Jangan suka menunda-nunda pekerjaan.
tunggulah bentar lagi, ya, gampang itu. Kerjakan apa yang menjadi tanggung jawab kita secara tepat. Itu yang kedua ya. Nah, yang ketiga adalah budi atau boleh. Kenapa? Kita harus bertekad bahwa ilmu itu bisa kita kuasai. Kalau kita menguasai suatu jurusan atau boleh dikatakan bidang ilmu, nah kuasai semahir-mahirnya. Tidak masalah, kita bisanya cuma satu itu aja, tetapi kita mahir di situ. Nah, misalkan mekanik kendaraan atau boleh dikatakan mekanik mobil. Nah, kalau kita terjun di mobil, nah kuasai semua ilmu yang berhubungan dengan kendaraan itu. Nah, walaupun cuma ilmu itu yang kita kuasai, tetapi kita mahir di sana, nah itu akan membuat kita bisa memperoleh kesuksesan. Nah, yang keempat, tetap apa tadi yang kita bilang, bertawakal kepada Allah. Dan kita berusaha untuk dunia, kita harus mengimbangi dengan tabungan kita untuk akhirat. Jangan hanya terlena dengan dunia, ilmunya kita kuasai, tetapi bekal kita untuk akhirat kita lupakan. Karena dunia dan akhirat itu harus berimbang. Tidak mungkin kita bisa hidup lama kalau kita tidak menggapai rezeki. Nah, tapi kita juga tidak tahu kapan kita akan meninggal. Nah, jadi waktunya kita pikir saja bisa kita beranggapan kita akan hidup selama-lamanya, tapi juga kita harus berpikir bahwa kita bisa mati besok hari. Nah, saya kira itu yang bisa untuk kalimat motivasinya kepada orang sana ya Om. ya. Oke, baik, dari wawancara yang disampaikan Mas Bi tadi, mungkin itu kita bisa petik dari sebuah sisi baik dan sisi positifnya dalam usaha Mas Bi tersebut untuk mencapai kesuksesannya. Ya, walaupun masih dibilang ini belum sukses sepenuhnya, tapi kan di dalam masyarakat mungkin bisa dibilang ia sudah mencapai titik kesuksesannya dengan yang sudah dilewatinya dari yang dulu hingga mencapai dengan posisi yang sekarang gitu. Mungkin ini udah cukup untuk wawancaranya Om. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang udah memberikan ya Om. Sama-sama. Yang baik Om, terima kasih Om.